Wangga, Jordi Amat, Leo center back Indonesia, Sandy Walsh. Pilihan pertama Sandy Walsh, pemain harga klub McLaren Belgia. Oh, sangat baik. Kita lihat Sadil Ramdhani, pemain asal Sabah. Masih Sadil, dribble yang sangat baik. Pelanggaran tadi dilakukan. Dan soloran yang sangat-sangat cepat dilakukan oleh pemain Indonesia, Sadil Ramdhani. Bung Maruf, sangat cepat ya pergerakan dari Sadil Ramdhani, dan dia bergerak justru dari sisi tengah ya, bukan dari sisi sayap. Dan counter attack yang cukup berbahaya sehingga pemain belakang dari Turkmenistan perlu untuk menjatuhkan seorang Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani, pemain kelahiran Raha. Raha adalah daerah di posisi selatan Buton dan merupakan ibu kota Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Bermain di klub Sabah. Sadil Ramdhani, kelahiran 2 Januari 99. Memiliki akselerasi yang sangat-sangat baik. Terakhir kali bermain sebagai pemain maksudnya bermain bukan sebagai cadangan di Palestina saat melawan Palestina di International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo. Saat itu berakhir imbang 0-0. Sadil Ramdhani coba melakukan tendangan bebas. Ahmad Yusaid bin Jamal Malaysia memberikan arahan kepada para pemain Turkmenistan. Inilah Sadil Ramdhani, pemuda Raha daerah pesisir Selat Buton, Sulawesi Tenggara, akan melakukan tendangan bebas. Dan juga ada Martloh yang menghadapi bola. Siapa akan lakukan? Sadil Ramdhani. Oh, tinggi tadi, sayang pemirsa, tendangannya tidak terlalu terarah tadi Bung Maruf, tapi cukup baiklah Bung Maruf. Iya, sebuah usaha yang cukup baik yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani ya. Tembakannya masih terlalu tinggi di atas mister gawang. Ada dua opsi memang, ada Makrov tadi yang sudah bersiap, tapi Sadil yang mengambil keputusan dan melakukan tembakan langsung karena dia yang dilanggar. Dan di klubnya Sabah pun Sadil sering dipercaya sebagai eksekutor tendangan bebas, Bung Maruf. Iya, dan itu sempat kemudian agak memunculkan keramaian di media sosial ya, terkait orang mengatakan bahwa Sadil tampil sangat bagus bersama dengan klubnya, tapi begitu tampil bersama dengan timnas, performanya dianggap tidak sebagus ketika bersama dengan klub. Tapi lepas dari itu, bahwa ketika seorang Sintayong tetap memanggil seorang Sadil Ramdhani, artinya bahwa Sintayong tetap memberikan kepercayaan besar dan tetap percaya pada kualitas yang dimiliki oleh seorang Sadil Ramdhani. Oh, tidak terarah tadi Alfreda Dewangga memberikan umpan kepada Edo, lempar ke dalam saja. Alfreda Dewangga sesungguhnya pemain yang sangat diandalkan Sintayong di AFF 2020. Bung Maruf saat ini bisa menjadi runner-up, Bung Maruf. Betul, dan dia pemain yang terlihat betul dia bisa bermain dalam beberapa posisi ya Bung ya. Tapi memang sempat ada persoalan sehingga dia tidak dipanggil, bersama penampilan bersama dengan PSS juga sempat menurun sebelum akhirnya dia dipanggil untuk timnas U23. Pelanggaran yang harusnya mendapatkan kartu kuning tadi buat Ilya. Tendangan bebas tadi sudah lakukan Sandy Walsh pada Marklo, maksudnya Jordi Amat. Alfreda Dewangga, umpan panjang. Oh, maksudnya kepada Dedi, tapi penjaga gawang Batiar Babaev sudah menunggu tadi datangnya bola untuk bisa menjemput tadi. Nah, Dedi Sulistiawan yang masih near goal di kompetisi nasional. Babaev tadi, Ilya Tamurkin, umpan langsung ke depan. Gaza bukan sebuah pelanggaran. Ada Malis tadi, Mali Adam, pemain kelahiran Jakarta, masih meliuk-liuk tadi umpan kepada Asnawi. Ada Asnawi lagi tadi Sadil Ramdhani, tapi bola keburu dicuri saja oleh yang berakhir Mabedov. Lempar ke dalam yang sudah lakukan ada Malis yang bergerak ke sisi kanan, dari sisi kiri Jordi Amat, umpan kepada Alfreda Dewangga, umpan langsung ke depan, sangat baik, tidak offside kah? Langsung dikuasai para pemain Indonesia, angkat langsung, oh tidak berhasil. Kita lihat tadi Edo Febriansyah untuk bisa mengirimkan umpan matang ke kotak penalti di depan gawang dari Batiar Mamedov. Gagal para pemain Indonesia, berhasil dikuasai para pemain Turkmenistan. Sandy Walsh tadi, apakah sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Dedi Sulistiawan? Masih belum ketemu bentuk permainan yang
diharapkan oleh Sintayong di awal-awal babak pertama ini, Bu Faruk? Iya, masih belum nyaman ya sepertinya permain dari pemain-pemain timnas Indonesia ya. Bagaimana pergerakan mereka juga bisa dikatakan tidak terlalu cair. Kemudian alur serangan yang dibangun juga belum sepenuhnya rapi. Masih sporadis bisa dikatakan bagaimana permainan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Bebas tadi buat Turkmenistan, Batiar Babedov, Velimir Malakov, Basimov. Pelanggaran tadi lakukan karena mendorong, kita lihat oleh Denny Sulistiawan. Ya, jahil ya Denny Sulistiawan ya, karena jelas dia melakukan sedikit dorongan tadi. Balas berat pada Ibrahim Mamedov. Yerkisov tadi Sanazar. Ibrahim Mamedov. Sofran. Anak Guliev Berat, masih anak Guliev Berat. Ada Sofrat Soyunov, masih Soyunov. Tidak ada yang berusaha mengambil bola, umpan langsung ke depan. Oh, hati-hati Indonesia. Oh, kosong sedang kena Agaev, shooting langsung berhasil diblok oleh Jogi Amat. Masih terlalu longgar pertahanan Indonesia. Lah Elman Tagaev, Ibrahim Mamedov lempar ke dalam saja tadi. Apakah sebuah pelanggaran terhadap Sanazar Tirkisov? Dan sebelumnya Turkmenistan pun sampai menit ke-17 belum menunjukkan bahwa mereka adalah benar-benar lawan yang benar-benar sangat berbahaya, Bu Faruk. Iya, sebatas hanya bagaimana mereka belum bisa dikatakan cukup menguasai jalannya pertandingan, tapi tekanan atau kemudian ancaman yang Masih bisa diberikan, dibaca permainan. itu masih bisa dibaca permainannya, dan agak sedikit terlalu simpel ya, karena beberapa kali bagaimana para pemain dari Turkmenistan untuk mencoba menarik para pemain dari Indonesia maju ke depan dan kemudian melakukan bola-bola panjang ya langsung ke depan untuk menjadi pertarungan di lini tengah. Tapi itu sejauh ini bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia. Jordi Amat lepaskan umpan langsung ke depan, hampir saja lolos tadi, kita lihat. Oh, sangat Gol! Sungguh indah, sungguh indah. Tendangan yang Dedi sangat luar biasa, bagaikan torpedo yang langsung menusuk lambung kapal Bung Mau dan langsung menjebol gawang dari Batiar Babaev dari Turkmenistan untuk bisa mengubah skor menjadi 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, Bung Maruf. Sungguh cantik, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kualitas dari tendangan yang dilakukan oleh Dendi. Peluang bola, Dendi melihat posisi dari penjaga gawang Babaev tadi. Dan dengan sangat cerdik, bola lambung turun ke bawah dan membuat Indonesia unggul dengan skor 1-0. Dendi menjawab apa yang coba kritik-kritik yang disampaikan. Dendi menunjukkan bahwa gol yang ditunggu bukan dari level klub, tapi bersama dengan timnas Indonesia. Oh, sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, macan, manis dan cantik tadi. Gol dari Dendy Sulistiawan untuk bisa mengubah skor menjadi 1-0 pada FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya ini. Indonesia benar memiliki penampilan yang cukup baik sehingga mampu mencetak gol tadi di menit ke 19. Ricky Kambuaya menurunkan bola jauh ke belakang. Nadio umpan panjang ke depan, arahkan pada Dendi. Dalam berduel tadi coba dilihat oleh Sadil. Kini kita lihat kisah ada Timur Tamurkid, umpan panjang dari maksudnya kepada Megazap berhasil digagalkan, kita lihat tadi oleh Edo. Oh, kini pertahanan Garuda ke belakang tadi pada Dewaga. Nadio lagi umpan panjang kepada Asnawi, gagal tadi. Ada Ricky Kambuaya, kontrol baik sama sekali. Kita lihat tadi Asnawi, pelanggaran dilakukan, kita lihat oleh Ibrahim Mamedov dari Turkmenistan, sehingga tendangan bebas buat Indonesia itu kartu kuning, Bu Maruf. Iya, ini masih sedikit pelik ya bagaimana keputusan dari wasit ya, karena beberapa kali pelanggaran urgent yang harusnya diberikan kartu tapi ternyata belum diberikan kartu kuning oleh wasit dari Malaysia, Muhammad Usaid bin Jamal. Tapi kita lihat bagaimana efek gol tadi yang diceritakan oleh Dendi membuat intensitas permainan menjadi lebih tinggi dan
kita juga berharap bahwa permainan para pemain dari timnas Indonesia menjadi lebih rapi dan kemudian lebih menjanjikan dari sisi bagaimana cara pergerakan yang dilakukan. Nadio coba dikejar tadi kita lihat oleh Tirkizov, berduel dengan Shohrat Soyunov. Gagal kita lihat tadi untuk bisa mengontrol bola yang dilepaskan tadi oleh Shohrat Soyunov yang ke dalam. Abdul Basimov dari Turkmenistan ila Sandy Walsh, mengatur Mechelen dari Belgia. Abdul Basimov, ada Gulyav Guhmirat, masih Guhmirat layaknya pemain futsal tadi menunggu saja Kumaruf. Shohrat Soyunov, Abdul Basimov, masih Basimov, coba yang kita lihat sangat baik tadi oleh Dendi, dicocok saja kita lihat, dipotong saja oleh Muhammad Eno Febriansyah. Pergerakan yang coba dilakukan oleh Abdul Basimov tadi Bung Faru. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi permainan atau kemudian dari taktik yang dilakukan oleh kubu dari Turkmenistan ini tidak ada yang sejauh ini tidak kemudian berbahaya mengancam ya. Bukan menunjukkan kualitas bahwa tim ini adalah tim yang berbahaya karena selalu bisa diredam, selalu bisa dihentikan. Di luar memang bagaimana effort dari para pemain Indonesia untuk bertanggung jawab ketika kehilangan bola, untuk melakukan tracking ketika para pemain dari Turkmenistan melakukan serangan. Kita lihat kembali bagaimana kerja yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Adam Malis yang mulai mendapatkan panggung di era pelatih Sintayong. Ini pemain yang sempat digadang-gadang sebagai salah satu pemain yang bakal menjadi bintang di sepak bola Indonesia, terutama di era pelatih Ahmad Darmawan bersama dengan timnas Indonesia, Bung. Ya, ada Malis, ada pemain kelahiran Jakarta tadi, 15 Desember 93. Terakhir kali bermain saat melawan Chinese Taipei di Asian Cup kualifikasi pada tanggal 11 Oktober 2001 sebagai pengganti. Saat itu sudah menang 3-0 lawan Chinese Taipei di kualifikasi playoff Piala Asia. Setelah penampilan terakhir ada Malis di tim nasional senior. Ya, namanya sempat menjadi perbincangan ketika uji coba menghadapi Chelsea waktu itu di bawah timnas Indonesia ketika di eranya Ahmad Darmawan. Dan secara kualitas memang di teknik individu yang sangat baik ada Malis. Betul. Sempat dipuji juga oleh Sintayong. Betul. Tapi memang secara konsistensi ya, dan kemudian Ya. memang apakah kemudian Sintayong membutuhkan pemain untuk tipikal winger seperti ada Malis ya? Karena kan Sintayong ini kan lebih butuh pemain yang kemudian bukan hanya bagus ketika menyerang ya, tapi bagaimana dia juga sangat kuat untuk bisa menjaga bola dan kemudian bagaimana dia melakukan tracking ke bawah ya. Seharusnya tentu saja yang penting adalah bagaimana menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelatih Bu Faruk. Betul. Pemain harus bisa beradaptasi dengan taktik dari seorang pelatih kalau ingin dia tetap dipanggil di level timnas. Ada Malis, main asal klub Borneo FC saat ini. Baik penampilannya di Liga 1 dengan 11 kali bermain. Oh, umpan terobosan yang sangat berbahaya kini. Umpan tarik tadi masuknya coba dilakukan oleh Ruslan Nigazov, pemain asal klub Hong Kong Kitchi. Gagal tadi, tapi serangannya ya harus bisa diperhatikan walaupun tidak terlalu tajam tadi Bu Faruk. Iya, dan saya pikir keputusan yang sangat baik ya, Dewangga cukup tenang tadi ketika membatasi pergerakan dari Ruslan Nigazov tadi. Tidak terpancing dan dia cukup menunggu untuk kemudian Nigazov melepaskan umpan dan berhasil dilakukan blok tadi. Kapten kesebelasan Elman Tagayev. Balik pada Elman, umpan langsung masuk ke kotak penalti, gagal. Balik ke tengah, ada Balakov, umpan lambung ke depan, berbahaya. Oh, sudah menembus 3 pemain tadi kita lihat. Berduel, Sandy Walsh berhasil menggagalkan kampanye. Turkmenistan benar-benar ingin memanfaatkan postur mereka yang benar-benar seperti pemain Eropa, Bung Malus. Iya, postur tinggi ya, yang mencoba dengan bola-bola crossing dari kemudian juga dengan bola daerah, tapi sejauh ini belum ada benar-benar yang berbahaya. Karena di sini ada di belakang Indonesia ada Jordi Amat ya, yang juga cukup bagus untuk jual bola atas. Jadi jangan lupakan Sandy Walsh. Betul. Dalam penjurusan Nazar Tirkizov, langsung ke kotak penalti, berbahaya. Di sudut tadi kita lihat sangat baik. Kembali lagi ada Balakov dari Turkmenistan, kuasai bola ke belakang. Sampai akan diberikan umpan lambung ke depan.
hasil digagalkan oleh Sandy Walsh. Kini kita lihat ada Sadil Ramdhani, sangat cepat Sadil Ramdhani coba dikejar para pelanggaran, jelas kartu kuning tadi dilakukan oleh Gueh Miraj, karena memang peluang sangat baik untuk bisa mencetak gol tadi Bung Mar. Kartu kuning harga yang pantas buat Gueh Miraj. Iya, Gueh Miraj memang tahu bahwa posisi atau kemudian pergerakan yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani cukup berbahaya dan jelas bisa berpotensi untuk menghadirkan tekanan yang serius ke gawang dari Turkmenistan. Pelanggaran dan kemudian kartu kuning yang layak yang dia berikan kepada pemain nomor punggung 2 ini, Bung. Ada Guliav Gueh Miraj tadi. Kartu kuning dari wasit Muhammad Usaid bin Jamal. Matlock Murat, ada Tirkisov melakukan pagar betis. Matlock langsung ke depan, berbahaya. Nyaris kita lihat tadi disambar oleh Jordi Amat, namun sayang sentuhan kaki kirinya tidak sampai tadi Bung Maruf. Iya, kita lihat bagaimana kualitas yang passing yang diberikan tadi. Matlock sayang memang justru sedikit terlambat Jordi Amat. Padahal tadi sangat baik sekali. Memang tidak ditembakkan langsung ya Bung. Ini sebuah sesuatu yang sudah direncanakan sepertinya. Rusak baik apa yang dilakukan oleh Jordi Amat, meskipun pemain belakang tapi memiliki kemampuan individu sebagai pemain gelandang. Memang kualitas sendiri sangat baik kelas Eropa bukan? Iya. Dan memang pemain belakang sekarang kan memang harus memiliki kualitas harus sama seperti ya, itu, harus harus. akurasi passing, Iya. hilap dari bawah dan saya pikir itu tawaran yang diberikan oleh Jordi Amat ketika bergabung dengan timnas. Serangan Indonesia kembali pada Sadil, masih Sadil umpan kepada Dendi Sulistiawan dari kanan angkat kotak penalti. Kita lihat Edo, tidak berhasil menguasai bola. Edo berdua dengan Megasov, dikuasai oleh Turkmenistan. Megasov ke belakang ada Gueh Miraj, jatuh di kaki lagi pemain Indonesia. Riki Kambuaya mengecoh tadi Tagayef, kembali ke belakang kepada Alfred Dewangga, masih menguasai pemain Garuda. Kira Jordi Amat melebar ke kanan, kembali ke kesebelasan Asnawi, kembali pada Sadil, kembali pada Asnawi lagi ke belakang. Pendek sebenarnya Sandy Walsh melebar ke kiri, tempati kita lihat oleh Dewangga melebar ke kiri kepada Edo Febriansyah, masih Edo kembali kepada Riki Kambuaya, masih mencari celah-celah yang mungkin saja kosong ditinggalkan para pemain Turkmenistan. Turkmenistan masih coba melakukan cover yang sangat baik, umpan terobosan kepada Dendi Sulistiawan, namun lebih mendekat kepada penjaga gawang Bastian Papayev tadi Bung Mario. Iya, sebuah kombinasi yang menurut saya sangat berkualitas, sangat berkelas. Bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh para pemain kita bisa dikatakan sangat berkelas. Jordi Amat memberikan bola tadi dan bisa menjadi awal serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Murat tadi memberikan umpan pada Tagayef, gagal. Ini serangan coba dilakukan para pemain Indonesia, tidak berhasil dikejar tadi oleh Riki Kambuaya. Memang bola terlalu deras. Jordi Amat benar-benar bisa menjadi pengontrol di lini belakang Indonesia. Ini sekarang Balakov coba melakukan tekanan, coba membalas gol. Ada Basimov, ada kita lihat Megazov, kembali pada Basimov, kembali lagi kita lihat kepada Tagayef, masih Tagayef, berusaha dia melewati. Ada Megazov lagi, angkat di kotak penalti, berhasil digagalkan oleh para pemain belakang Indonesia tadi Bung Maruf. Iya, tidak boleh terlena ya, karena pelan-pelan ternyata Turkmenistan mendapatkan celah, mendapatkan ruang untuk melakukan penetrasi ke jantung pertahanan dari timnas Indonesia tadi. Lempar ke dalam, umpan langsung pada Murat, masih Murat Anayev dibayang oleh Matlock tadi, umpan langsung ke kotak penalti, dikuasai kita lihat oleh Ibrahim Mabedov, masih Ibrahim berdua dengan Asnawi, tapi dinilai oleh wasit sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Asnawi. Harus hati-hati juga tackling yang harus dilakukan oleh Asnawi Bung Maruf. Betul, memang oke lah dia beberapa kali bisa melakukan tackling bersih ya, tapi dalam satu momen pasti ada situasi di mana berbahaya sekali. Kotak penalti sangat berbahaya, penalti fatal sekali ya, bisa sangat fatal sekali. Tapi Asnawi mengambil keputusan memang di luar kotak penalti, meskipun area cukup dekat, tapi dia mengambil keputusan yang dirasa sebelum bola masuk ke kotak penalti. Dalam bebas tentu saya sangat berbahaya karena tentu saja para pemain dari Turkmenistan memiliki postur yang sangat-sangat baik. Harus diwaspadai para pemain belakang Indonesia, khususnya Jordi Amat, Alfred Dewangga dan juga Sandy Walsh.
hanya Sanazar Tirkisov yang melakukan tendangan bebas. Adio cukup konsentrasi tadi dalam Tirkisov Sanazar. Peluang yang sangat baik buat Turkmenistan. Oleh tendangan bebas ini kita lihat tadi Shohrat Soyunov ada di kotak penalti, lakukan sudah berbahaya di kotak penalti. Hasil digagalkan tadi, ada Manis yang turun jauh ke belakang. Bola gol coba dikejar oleh Sadil Ramdhani. Apakah keluar? Oh, nampaknya bola memang keluar. Hasil didelay saja oleh Ibrahim Mamedov. Tapi pemain Turkmenistan pun sangat waspadai serangan-serangan balik yang dilakukan para pemain Indonesia karena memang sangat cepat Buffalo. Betul, dan menurut saya juga tidak lepas dari keputusan ketika menempatkan Sadil Ramdhani sebagai penerima bola pertama ketika ada serangan balik. Sadil Ramdhani dengan kecepatan yang dimiliki, dan kita lihat ini kembali Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani, terlalu terburu-buru untuk bisa melepaskan umpan, padahal peluang untuk bisa mencetak gol tadi cukup terbuka tapi gagal. Kini serangan balik dari Turkmenistan. Masih Murad sendirian. Murad coba melewati Ricky Kamboya, gagal. Kini para pemain Indonesia Sadil Ramdhani, Mark Locke kembali kepada Ricky Kamboya ke belakang, terlalu lemah kali kita lihat. Umpan diberikan tadi oleh Ricky Kamboya tapi terasa tanggung jawab yang cukup baik dilakukan oleh Ricky Kamboya untuk mengambil kembali keputusan yang salah dari Ricky Kamboya tadi, Bung Maruf. Iya, beruntung memang bagaimana Kamboya memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan dia pun mengambil bola sliding tadi sangat bersih sekali karena mengenai bola. Shohrat Soyunov dari belakang para pemain Turkmenistan pelan-pelan coba melakukan tekanan. Ada Velimirat Balakov, main tengah dari Turkmenistan. Pendek saja, dibiarkan oleh Murad. Kini kuasai oleh Ibrahim, masih Ibrahim, angkat kotak penalti, berbahaya. Nampaknya dibiarkan saja oleh pemain Indonesia dan tidak ada yang satu pemain dari Turkmenistan yang menyambut dan coba melompat. Umpan yang diberikan oleh Ibrahim Mamedov tadi, Bung Maruf. Iya, di luar itu menurut saya juga memang ada persoalan di mana sekarang pelan-pelan Turkmenistan mulai menemukan ritme mereka ya dalam menyerang pertahanan dari timnas Indonesia, dan beberapa kali mereka hampir bisa masuk ke kotak penalti dari timnas Indonesia. Asnawi dari kanan tadi kembali ke belakang pada Sandy Walsh. Dan itu bagus sih pemain Eropa, Bung Maruf, bisa ditempatkan di posisi mana saja. Betul. Dan memang itu menjadi salah satu kelebihan seorang pemain ketika dia bisa bermain dalam beberapa posisi. Tentu akan menjadi keuntungan untuk dia karena kemudian bisa menjadi opsi pelatih, keuntungan pelatih karena kemudian pelatih juga memiliki opsi ketika salah satu atau beberapa pemain yang di posisinya tidak bisa tampil. Karena memang pemahaman cara bermain para pemain yang tampil di Eropa sudah sangat baik sehingga mereka tidak perlu terlalu sulit untuk melakukan adaptasi bermain di posisi manapun. Iya, karena itulah kadang memang kita membutuhkan pemain-pemain yang memiliki kualitas seperti itu ya, kualitas yang bukan hanya persoalan fisik mereka, tapi juga kualitas bagaimana visi mereka bermain, kemudian kemampuan beradaptasi dengan taktik dari pelatih, dan bagaimana dia juga bisa beradaptasi dalam beberapa posisi permainan. Ibrahim Tirkisov lalu melebar meskipun pelan tadi, bisa bola dikejar tadi oleh Velimirat Balakov namun gagal oleh Velimirat Balakov. Apakah ada pergantian pemain dari Indonesia? Terus dikawal Sadil Ramdhani. Asnawi langsung ke depan tadi, masuk kepada Dendi namun gagal Dendi, terjatuh tadi. Basimov ada Migazov, coba dikejar oleh Edo. Migazov kembali kepada Basimov. Tamurkin pendek saja, cocor saja oleh Dewangga. Sangat baik Dendi kepada Sadil dengan kaki kanannya kepada Asnawi. Masih Asnawi, coba didekat, sangat bebas tapi kontrol yang tidak baik dari Dendi. Bola terlepas tadi, sangat tidak siap kita lihat tadi para pemain atau Dendi khususnya. Dilebut lagi para pemain Indonesia. Ricky kepada Sadil, masih Sadil meliuk-liuk pendek saja kepada Mark Locke kepada Jordi Amat. Ricky Kamboya lagi dan gagal. Ricky dicucur saja pada Shohrat Soyunov ke belakang pada, kita lihat kepada Basimov. Masih Basimov putar-putar ke belakang, ada Shohrat Soyunov, ada Ibrahim Mamedov. Masih Mamedov coba dikawal oleh Sadil Ramdhani ke tengah, kita lihat tadi, terlepas, kita lihat saja Tamurkin, Migazov, ada Basimov, masih Basimov mendekati kotak penalti, shooting saja, berbahaya, Tuhan,
hampir saja tadi peluang yang sangat baik dilepaskan atau ditendang tadi para pemain dari Turkmenistan, hampir saja menjebol gawang dari Nadeo, Bung Maruf. Iya, ini sebuah tendangan kejut ya, yang hampir tidak pernah dilakukan sepanjang pertandingan tadi. Tapi tiba-tiba ada sebuah tembakan dari sudut kiri dengan kaki kiri tadi, hampir mengancam gawang dari Nadeo. Situasi yang membuktikan bahwa ada ruang di sana, ada gap ketika pemain kita melakukan pengawalan, sehingga ada kesempatan untuk pemain dari Turkmenistan melakukan tembakan langsung ke arah gawang. Nampaknya Dendi mendapatkan arahan dari rekannya itu Mark Locke. Mungkin Elia harus mendapatkan rawatan, mungkin sudah agak keren tadi Bung Maruf. Iya, tapi memang dengan intensitas permainan yang menurut saya cukup tinggi ya, karena memang bagaimana para pemain dari Turkmenistan dipaksa untuk ekstra bekerja, mendapatkan tekanan dan kemudian mendapatkan tackle dari para pemain timnas Indonesia. Dan gawang saja Indonesia, Nadeo Argowinata, mainan kelahiran Kediri, memperkuat Borneo FC kembali setelah beberapa klub ditempati oleh Nadeo seperti Bali United, Bung Maruf. Ya, di Bali menjadi salah satu bisa dikatakan menjadi salah satu tempat dia ya untuk kemudian keluar dari zona nyaman yang ketika bersama dengan Borneo, tapi akhirnya dia kembali ke Borneo. Dan yang menarik adalah dia kembali ke Borneo seiring dengan penampilan dia bersama dengan timnas yang sedikit menurun, Bung. Bisa kembali memainkan ball position di bawah. Lihat Jordi Amat membuka ruang untuk bisa membuka rekan-rekan yang melakukan tekanan. Ini Mark kembali pada Jordi, umpan panjang ke depan sangat baik tadi. Oh, gagal tadi, ada Malis untuk bisa meraih bola. Ilya Tamurkin berhasil menggagalkan serangan Indonesia. Akhirnya Nigazov digagalkan oleh Edo sangat baik. Oh, tampaknya sebuah pelanggaran. Sayap kanan dari Turkmenistan dilanggar oleh Edo. Itu Nigazov, Ruslan Nigazov. Edo Febriansah akhirnya memperkuat Persib Bandung, dan penampilannya pun cukup baik di kompetisi Bung Maruf. Iya, itu yang menjadi alasan juga Sintayong memanggil ya seorang Edo, mendapatkan kepercayaan langsung tampil sebagai starter di posisi kiri. Ibrahim Mamedov putar-putar ke belakang, ada Balakov, balik ke belakang kepada Gurmirat, ada Sohrab Sayunov, masih Sohrab Sayunov ke tengah, Sohrab langsung ke depan, gagal tadi, digagalkan para pemain Indonesia, direbut lagi para pemain dari Turkmenistan, ada Balakov, ada kita lihat Sohrab kepada Ibrahim Mamedov, masih Mamedov ke depan, digagalkan oleh Sandy Walsh, tidak ada pemain Indonesia. Balakov, Velimirat pada Ilya Tamurkin, dan nampaknya agak sedikit terpincang-pincang Tamurkin ke belakang kepada Gurmirat, Bahtiar Babaev, Balakov, Ilya Tamurkin, pendek saja kita lihat, ada Nigazov, masih Sohrab Sayunov, di tengah, gagal, kembali rebut Kinat Murad, ada Nigazov, ada kita lihat Asnawi sangat baik tadi untuk mencocor saja, ada Malis, menguasai bola, ada Malis ke belakang pada Alfredo Dewangga, cukup tenang para pemain Indonesia. Nampaknya kondisi fisik para pemain top Turkmenistan tidak terlalu baik, Bung Maruf. Iya, beberapa dari mereka sudah agak keletihan ya. Dan tadi bahkan ada kita saksikan bagaimana ada satu pemain tadi yang sempat bermasalah, terpincang-pincang. Ilya Tamurkin. Sadir Ramdhani ke depan langsung, Ricky Kambuaya, gerakan yang sangat aduhai tadi kita lihat. Pak Prabowo sangat baik. Ada Malis pada Edo, masih Edo, angkat di kotak penalti. Keluar dari sarangnya penjaga gawang Bahtiar Mamedov, serangan balik dari Turkmenistan. Nigazov tidak offside. Berdua dengan Dewangga, masih Tanggae, berhadapan dengan Dewangga di kotak penalti. Umpan pendek saja masuk kepada Nigazov, digagalkan para pemain Indonesia, dan pelanggaran pun dilakukan oleh Ruslan Nigazov. Ya, lagi-lagi bagaimana cara pemain Indonesia melakukan delay Dewangga tadi sebelum akhirnya kita lihat ada sebuah pelanggaran yang dilakukan kepada Edo. Sangat baik transisi dari pemain Indonesia.
sejauh ini berbagai serangan yang dilakukan oleh Turkmenistan berhasil diantisipasi dengan cukup bagus. Kombinasi 3 pemain belakang dari Indonesia termasuk Dewanga yang berkali-kali coba dieksploitasi, tapi sejauh ini penampilannya masih sangat baik di posisi kiri dari pertahanan Indonesia. Ya, Indonesia kini kita lihat dari bawah Sandy Walsh, Sandy Ramdhani kembali kepada Sandy Walsh ke tengah. Ricky Kambuaya, kontrol yang baik Ricky, umpan langsung. Oh, salah memberikan umpan. Kini lagi serangan balik, coba dilakukan dengan cepat lewat Sanazar Tirkisov. Ke depan langsung ada Murad Anaev di kotak penalti. Hampir saja. Untung saja pemain Turkmenistan tidak ada di belakang dari Dewanga tadi, Bung Ma'ruf. Iya, tekanan yang kembali membuat barisan belakang harus bekerja keras dan kemudian tetap fokus ya. Dewanga tadi kontrol yang tidak terlalu baik tadi, sehingga justru menghadirkan ancaman ke daerah pertahanan dari Indonesia. Elman Tagayev, kapten ke-11an. Pemain asal klub Ahal, memiliki 11 caps, cetak 1 gol. Tagayev tentu saja menjadi andalan pelajar dari Orazov dari Turkmenistan ini, Bung Ma'ruf. Edo terus mengawal pergerakan dari Ruslan Migazov. Harus hati-hati Indonesia dengan tendangan-tendangan penjuru para pemain dari Turkmenistan. Angkat sudah di kotak penalti, berhasil digagalkan tadi oleh Sandy Walsh. Jatuh kepada Tahurkin. Kini Ibrahim Mamedov ke kiri, tempatnya ada Murad. Berhadapan kita lihat dengan Sadil Ramdhani, berhasil digagalkan oleh Sadil, sangat baik tadi, dan pelanggaran justru dilakukan oleh Murad Anaev terhadap Sadil Ramdhani. Buah baru. Iya, kalau kita lihat dalam tayangan sekilas tadi memang bagaimana sangat baik ya ketika Sadil mengambil bola, sangat baik dia mengambil bola. Dan memang di sini ada pelanggaran ya. Kita lihat di sini benturan, tapi kemudian ada membebani ya, dengan menunggu tadi. Di Sadil Ramdhani kita lihat tadi Murad Anaev dengan postur yang sangat tinggi, Bung Ma'ruf, di atas 180 cm. Itu sangat berat untuk ditahan oleh Sadil Ramdhani. Setelah ini Turkmenistan akan melawan Oman di FIFA Matchday ini, Bung Ma'ruf. Iya, dan Indonesia cukup sekali saja ya, karena memang fokusnya sekarang lebih pada persiapan untuk kualifikasi U23 ya. U23 ya. Jadi memang dengan jadwal yang begitu padat, jadi wajar kalau kemudian memang membuat skala prioritas. Karena kita lihat aja sekarang dengan situasi seperti sekarang, Sintayong harus bolak-balik untuk Surabaya dan Solo untuk mempersiapkan 2 tim yang berbeda. Menurut saya ini suatu pembagian fokus yang sangat luar biasa, Bung Ma'ruf. Sandy Walsh ke belakang, Nadeo kembali kepada Sandy, balik kepada Nadeo, belakang kibal Dewanga, balik pada Nadeo lagi, coba dikejar para pemain dari Turkmenistan. Edo Febriansa, balik pada Dewanga, rebut para pemain Turkmenistan with Mirat. Sokrat Soyunov, Anatoliyev, buah Mirat, balik pada Sokrat Soyunov, Abdi Basimov. 3 menit Tambahan waktu di pertandingan babak pertama pada FIFA Matchday Indonesia melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo. Bebas kita lihat Balakov ke kiri pada Ibrahim, masih Ibrahim, kembali kepada Murad, masih Murad, coba didatangi oleh Sadil Ramdhani, ke belakang Murad Anaev kepada Anatoliyev, Mirat kepada Sokrat Soyunov, ada Abdi Basimov, masih Basimov, pendek saja kepada Velimir Balakov. Kini Elia Tamurkin balik pada Balakov, ke belakang ada Anatoliyev, Mirat, masih mengolah bola dengan tenang para pemain Turkmenistan. Kini Ibrahim Mamedov lebar ke bawah dia, ada kita lihat Sokrat Soyunov, ada Abdi Basimov, masih Abdi Basimov di sisi kiri pertahanan Indonesia. Hati-hati, masih Basimov,
masuk ke tengah, ada Ilya Tamurkit, umpan saja masuk ke depan tadi pada Takayev, jatuh di kaki atau Ibrahim, masih Ibrahim, hati-hati Indonesia, tidak pelanggaran, masih dikuasai para pemain Indonesia, bukan sebuah pelanggaran pun, ada kita lihat Asnawi terlalu lama untuk bisa membawa bola Bung Maru, terlalu memaksa kalau menurut saya. Memaksakan diri ya Asnawi ya. Kemudian tadi dia sempat mendapatkan merasa dia ada gangguan di ketika sentuhan pertama ya, tapi kemudian ketika dia terus membawa bola dengan dikawal oleh 2-3 pemain, maka saya pikir terlalu memaksakan diri Asnawi untuk terus menguasai bola. Buang momentum tadi sebenarnya Asnawi. Sebetulnya sudah banyak pemain Indonesia yang sudah berdiri bebas untuk diberikan umpan oleh Asnawi tadi Bung Maru. Ada dua pemain ya. Sebagai opsi untuk memberikan umpan, pertama tentu saja adalah Jadi, dan yang kedua tadi kita lihat juga posisi pergerakan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Dengan bebas tadi dilakukan terlepis dan Ibrahim Mabedov belakang, ada Guliev Guhmirat, Bahwa Seyunov balik pada anak Guliev Guhmirat, umpan panjang ke depan, arahkan tadi maksudnya, coba dikejar oleh Sanazar Terkisov,